Don't like your little games, don't like your do these days. The role you made me play, a fool, no don't like you. Hai everyone, apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Bisakah kita bayangkan perempuan cantik yang sedang bernyanyi dalam video ini melakukan perampokan bank seorang diri? Setelah itu dia ditangkap saat sedang berbelanja baju dan perhiasan. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Pada video kali ini, mari kita berkunjung ke kota Ho Chi Minh, Vietnam. Kota yang berada di pinggir sungai Mekong ini sebelumnya dikenal dengan nama Saigon dan merupakan kota keempat terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk sekitar 9 juta jiwa. Kota Ho Chi Minh juga merupakan pusat ekonomi, pendidikan, dan hiburan bagi warga Vietnam, sehingga tidak heran banyak para pendatang yang tinggal menetap dan mencari nafkah di kota ini. Dan di salah satu sudut kota tinggal seorang gadis bernama Phuong Thi Thanh. Phuong lahir pada tahun 1995 dan tumbuh besar di kota kecil yang bernama Pek Yang. Phuong tinggal bersama dengan neneknya karena kedua orang tuanya sudah bercerai sejak dia duduk di bangku sekolah tingkat pertama. Saat menginjak remaja, Phuong dikenal sebagai anak yang ceria dan mudah bergaul dengan siapapun. Selain itu, dia juga hobi bernyanyi dan pandai menyanyikan lagu-lagu berbahasa asing. Sehingga tidak heran bila Phuong selalu bermimpi ingin menjadi penyanyi terkenal suatu hari nanti. Singkat cerita, setelah tamat SMA, Phuong melanjutkan pendidikan di Hanoi National University of Education, mengambil jurusan sastra Inggris, dan Hanoi College of Commerce and Tourism mengambil jurusan pariwisata. Tapi sayangnya di tahun-tahun terakhir kuliah, pikiran Phuong malah bercabang dan hasratnya untuk menjadi penyanyi terkenal semakin hari semakin besar. Pada tahun 2018, Phuong akhirnya mengambil keputusan besar berhenti kuliah dan pergi merantau ke kota Ho Chi Minh untuk mengejar mimpinya berkarir di dunia tarik suara. Di Ho Chi Minh, Phuong Thi Thanh mengganti namanya menjadi Kang Pi. Lalu di akun YouTube-nya yang bernama Kang Pi Official, Phuong berhasil mengumpulkan 5,6 ribu subscribers di mana dia mengcover lagu-lagu hits dari negaranya sendiri dan berbagai lagu terkenal dari mancanegara. Phuong akhirnya berhasil tampil perdana di depan televisi nasional saat dia ikut ajang pencarian jodoh Perfect Love. Dan dalam acara itu, Will, salah satu anggota grup boyband terkenal asal Vietnam, tampil menjadi bintang utama di mana dia harus memilih jodohnya dari sekian banyak kontestan wanita yang ada. Saat tampil, Phuong memperkenalkan diri dan berusaha merayu pria tampan itu. Tapi sayangnya Will tidak tertarik padanya dan Phuong terpaksa harus gugur di babak pertama. Di pertengahan tahun 2019, Phuong berpartisipasi dalam acara kompetisi bernyanyi Z-Pop Dream Vietnam, di mana dari sekian banyak kontestan akan dipilih seorang pemenang yang akan menerima hadiah uang dan dikirim ke Seoul, Korea untuk dilatih menjadi penyanyi K-pop terkenal. Dalam acara tersebut, Phuong sempat mencuri perhatian juri dengan penampilannya yang menarik dan suaranya yang bagus. Dia bahkan sempat dianggap salah satu kontestan yang berpotensi menjuarai ajang pencarian bakat itu. Sayangnya langkah Phuong terhenti di babak 10 besar dan harapannya pergi ke Korea harus pupus di tengah jalan. Sampai pada titik ini, Phuong sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli pakaian dan pergi ke salon kecantikan untuk mendukung penampilannya. Oleh karena itu, agar dapat bertahan hidup, Phuong harus meminjam uang dari sana-sini dan bekerja sebagai agen real estate sambil terus menunggu kesempatan datang lagi padanya. Pada bulan Desember 2019, Phuong kembali menarik perhatian banyak orang saat tampil dalam sebuah kompetisi stand-up komedi. Ketika pertama memperkenalkan diri, Phuong bercerita bahwa dia hobi bergurau dan pandai bernyanyi. Meskipun Phuong sempat lolos babak pertama, tapi langkahnya terhenti di babak kedua karena materi stand-up-nya dianggap kurang bervariasi dan membosankan. Setelah itu, Phuong ikut dalam beberapa ajang pencarian bakat seperti The Voice, Vietnam Idol, dan Vietnam Got Talent, tapi dia selalu gagal di babak awal dan tidak pernah melaju sampai babak final. Meskipun tidak menyerah, tapi Phuong mulai stres karena hutangnya semakin hari semakin bertumpuk dan terus ditagih oleh debt collector.
Kondisi diperparah saat masa pandemi melanda. Fung benar-benar kesulitan mencari uang karena aktivitas warga dibatasi oleh pemerintah. Dia sempat menjual pakaian secara online tapi gagal. Lalu coba berjualan makanan tapi juga bangkrut karena tidak kuat menahan rugi akibat sepi pembeli. Fung harus berpikir keras bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Saat sedang iseng menonton sebuah acara televisi, dia tiba-tiba mendapat sebuah ide. Satu-satunya jalan adalah dengan cara merampok sebuah bank. Pada tanggal 8 Oktober 2020, Fung mulai browsing bagaimana cara membuat alat peledak bohongan dari internet. Fung lalu membeli beberapa barang yang diperlukan seperti pipa silinder mini, karton, duct tape warna hitam, kabel warna-warni, papan saklar penghitung waktu, dan merakit barang-barang yang baru dia beli tersebut mengikuti gambar dari internet. 2 hari kemudian, pada tanggal 10 Oktober 2020, sekitar pukul 12 siang, Fung naik taksi mengenakan wig, kacamata hitam, masker penutup mulut, sarung tangan, dan topi. Setibanya di kantor Vietnam Technological and Commercial Bank atau yang biasa disingkat Techcombank, Fung lalu menyuruh tukang taksi memarkirkan kendaraannya di seberang jalan dan menunggunya sebentar karena dia ingin lanjut pergi ke tempat lain. Karena hari itu hari Sabtu, bank sebenarnya sudah tutup setengah hari dan sudah tidak melayani nasabah. Petugas keamanan yang berjaga di depan sempat melarang Fung untuk masuk dan memberitahunya bahwa bank sudah tutup. Dia baru diizinkan masuk setelah memberi alasan ingin mengambil barangnya yang ketinggalan di dalam. Setelah berada di dalam bank, Fung langsung menaruh tas yang dia bawa di atas meja dan berteriak, "Semua jangan bergerak kalau masih mau hidup." Lalu dia mengeluarkan alat peledak bohongan yang dia buat dari dalam tas dan memperlihatkan pada karyawan bank. Fung kemudian menyuruh 2 karyawan wanita yang sedang bertugas pada saat itu untuk mengisi tas ranselnya dengan uang. Setelah tasnya penuh, Fung sempat mengancam akan mengaktifkan alat peledak bila mereka berani lapor polisi dan segera kabur dari sana. Dengan menggunakan taksi yang tadi menunggu, Fung langsung pergi menuju Ion Mall dan berhasil menggodol uang 2,1 miliar Vietnam dong atau hampir setara 1,3 miliar rupiah. Setibanya di sana, Fung menggunakan uang hasil rampokan untuk membeli baju, topi, kacamata hitam baru, dan langsung mengganti pakaiannya di dalam toilet. Dia lalu membuang wig, masker, topi, dan pakaian yang sebelumnya dia pakai ke dalam tong sampah. Fung kemudian mendatangi sebuah toko dan membeli sebuah tas travel untuk menaruh uang hasil rampokan. Setelah itu, Fung pergi meninggalkan Ion Mall dengan menumpang sebuah taksi menuju Vincom Plaza. Sementara itu, setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian segera tiba di lokasi. Para petugas langsung mengamankan tempat kejadian perkara dengan menutup arus lalu lintas jalan dari kendaraan yang lalu lalang dan mengevakuasi orang-orang yang berada di daerah sekitar sana. Sebuah mobil pemadam kebakaran dan tim penjinak alat peledak juga terlihat sudah tiba di lokasi. Pada saat yang bersamaan, informasi mengenai perampokan sudah terdengar di mana-mana dan banyak anggota masyarakat datang berkumpul untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dalam waktu singkat, pihak kepolisian akhirnya sadar bahwa perampok hanya menggunakan alat peledak bohongan dan tidak memiliki kemampuan peledak sama sekali. Mereka langsung memeriksa rekaman kamera CCTV bank dan mendapati si tersangka pelaku perampokan ternyata adalah seorang wanita dan kabur menggunakan sebuah taksi. Setelah melacak pergerakan taksi, polisi mendapati bahwa tersangka pelaku sedang berada di Ion Mall. Para petugas langsung bergerak menuju ke sana. Setibanya di lokasi, mereka berpencar mengelilingi mall untuk mencari keberadaan pelaku. Dalam waktu tidak terlalu lama, polisi tahu bahwa tersangka sudah berada di Vincom Plaza. Sekitar pukul 3 sore, para anggota polisi akhirnya berhasil meringkus Fung yang sedang berbelanja di sebuah toko perhiasan dan langsung membawanya ke kantor polisi. Bersama dengannya juga ditemukan barang bukti kejahatan, yaitu uang hasil rampokan. Saat sudah berada di kantor polisi, Fung mengakui semua perbuatannya. Beberapa bulan kemudian, sidang pengadilan atas kasus ini segera dimulai. Fung Titang langsung mengaku bersalah dan meminta maaf pada masyarakat atas apa yang terjadi. Dia mengaku terpaksa merampok karena butuh uang untuk membayar hutang-hutangnya. Pengacara Fung sempat memohon pada hakim agar kliennya bisa diberi keringanan hukuman dengan pertimbangan masih berusia muda,
tidak pernah memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan aksi perampokan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak kerusakan dan korban jiwa sama sekali. Pada tanggal 21 Desember 2021, Pengadilan Kota Ho Chi Minh akhirnya memutuskan Phuong Thi Tăng yang berusia 26 tahun pada saat itu bersalah dan dijatuhi hukuman 19 tahun penjara. Hukuman tersebut diambil dengan pertimbangan tindakan pelaku telah meresahkan masyarakat. Meskipun demikian, banyak anggota masyarakat merasa kasihan karena gadis muda yang sangat berbakat ini harus melewati masa mudanya dalam sel penjara. Bila menjalani 2/3 saja masa hukumannya, Phuong sedikitnya harus mendekam selama 13 tahun dan keluar saat berusia 39 tahun. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.